Ya, sampling ini ada dua. Ada yang disebut dengan probability sampling dan juga ada yang disebut dengan non-probability. Oke. Perbedaannya adalah kalau systematic random sampling bukan non-probability sampling. Nah, kalau misalnya non-probability sampling artinya setiap sampel itu kesempatannya tidak sama, tidak memiliki kesempatan yang sama ya, kutip. Mana yang konsekutif, mana yang convenience gitu ya. Sampai 50 orang nanti diambil aja gitu. 50 orang pertama misalnya, 50 orang pertama yang datang ke poli itu menjadi sampel penelitian. Oke, kayak gitu dia ya. Nah, kemudian yang ketiga ada Halo teman-teman, kembali lagi bersama Mendiglo. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang biostatistika. Nah, biostatistika ini juga salah satunya masuk di soal-soal UKM-PPD teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Ya, dalam menjawab soal yang pertama harus kita baca adalah pertanyaannya. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa lebih fokus lagi dalam menjawab soal tersebut. Nah, di sini dikatakan pertanyaan adalah bagaimana cara pengambilan sampel yang sesuai dengan penelitian tersebut. Nah, di sini dikatakan ada seorang dokter di Puskesmas Kelabu ingin melakukan penelitian tentang Pterygium pada petani di wilayah kecamatan Puskesmas tersebut dengan sampel sebanyak 50 petani. Nah, di sini ada clue. Dari 6 desa yang ada kecamatan tersebut, sampel diambil dari 2 desa yang diambil secara acak. Nah, berarti kita tentukan dulu bahwa ini termasuk ke dalam probability sampling gitu ya. Karena dia diambil secara acak. Nah, kemudian kenapa dia disebut dengan probability sampling? Karena dia diambil secara acak dan dia berarti sampelnya ini memiliki kesempatan yang sama. Nah, kemudian dikatakan dari 6 desa itu hanya 2 desa yang dapat nanti mewakili si sampel tadi dan yang disebut dengan ada 50 petani di situ. Nah, kalau begitu berarti ini termasuk ke dalam kelompok ya. Nah, kalau misalnya probability yang termasuk kelompok tadi ada cluster dan juga stratified gitu ya. Nah, di soal ini yang diambil dari 6 ke 2 berarti termasuk ke cluster karena cluster ini hanya kelompok gitu ya. Satu kelompok gitu ya, satu kelompok. Tapi kalau misalnya seandainya satu kelompok itu nggak mencukupi, dapat diambil dari kelompok yang lain. Nah, kalau stratified itu dia berdasarkan strata ataupun tingkatan gitu ya. Oke, nah, jadi misalnya dalam suatu penelitian tersebut ada perwakilan gitu ya. Ada perwakilan masing-masing dari kelompok. Nah, maka kalau kayak gini, jawabannya adalah cluster sampling. Karena ini cuman cluster sampling yang termasuk ke dalam kelompok dan yang termasuk ke probability sampling. Tapi seandainya soalnya tadi dari 6 desa diambil masing-masing 10 orang gitu ya. 10 orang gitu ya. Sampai nanti dia memenuhi 50. Oh, ini masih sampling. Misalnya dia dari 5 desa. 5 desa yang diambil 10 orang ya, 10 orang dari masing-masing desa sampai dia nanti 50, berarti ini termasuk ke stratified. Oke, berarti jawaban nomor 1 adalah B. Nah, kemudian kita masuk ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ditanya lagi, apakah teknik sampling yang sesuai pada kasus tersebut? Seorang dokter ingin melakukan penelitian terkait Jacob syndrome pada suatu daerah di salah satu provinsi Indonesia. Dalam melakukan penelitian, dokter tersebut kesulitan, ya, ada kata clue, kesulitan untuk mencari sampel, sehingga dokter tersebut meminta dari salah satu subjek untuk mengunjungi orang yang dikenal juga menderita penyakit serupa. Nah, jadi di sini dikatakan bahwasannya dia ada kesulitan clue-nya ya, sehingga dari salah satu subjek dia meminta dari salah satu subjek untuk mengunjungi orang yang ia kenal yang menderita penyakit serupa. Maka
Kita lihat berarti ini termasuk ke non probability ya, non probability sampling. Karena apa? Karena dia tidak memiliki kesempatan yang sama. Nah, dan dia kesulitan. Nah, kalau misalnya yang A, simple random sampling, salah ya, karena ini termasuk ke probability. Yang B, cluster. Cluster itu adalah kelompok, jadi salah juga. Systematic random sampling. Nah, tadi ini ada interval tertentu ya. Interval, jadi ini salah. Misalnya contohnya orang nomor 2 atau misalnya setiap nomor ganjil kayak gitu ya. Itu yang disebut dengan systematic random sampling. Kemudian accidental sampling salah ya, karena secara kebetulan aja setiap ada orang yang datang selama memenuhi kriteria inklusi atau eksklusif, tadi dia konsekutif, atau yang datang saja gitu ya, yang datang saja dia masuk ke convenience, berarti salah ya, bukan accidental sampling. Nah, berarti jawabannya adalah snowball. Snowball tadi ya, dia diambil ya dari satu sampel, kemudian berdasarkan temannya gitu ya, mengajak teman. Biasanya dia pada populasi khusus sedikit dan sensitif gitu ya. Karena apa yang sensitif? Karena dia biasanya sedikit diketahui. Oke, jawabannya E. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nah, di sini dikatakan apakah yang ditanya ya? Apa yang ditanya? Apakah teknik sampling lagi yang sesuai pada kasus tersebut? Seorang dokter ingin meneliti tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan di kliniknya. Dalam melakukan penelitian, dokter tersebut menyuruh tempat pendaftaran untuk memilih pasien kelipatan 4. Nah, di sini ada clue kelipatan 4 yang menjadi sampel karena pasien begitu banyak ya. Kalau dia bilang ada kelipatan ya, berarti ini adalah suatu interval. Oke, lanjut aja. Langsung jawabannya adalah systematic. C. Ya, kalau sample random tadi salah juga ya. Kemudian cluster ini dia kelompok, salah. Accidental tadi udah kita bahas, dia secara kebetulan. Kemudian snowball tadi juga salah ya, seperti yang soal nomor 2 yang snowball. Oke. Kemudian nomor 4. Yang ditanya adalah apa populasi target ya? Populasi target ya tadi adalah yang memenuhi karakteristik demografis dan karakteristik klinis. Demografis tadi contohnya apa? Demografis adalah jenis kelamin dan usia. Sedangkan kalau yang klinis adalah orang yang misalnya secara klinisnya sehatkah atau sakitnya apa dan lain-lain. Nah, kalau yang ditanya populasi target, maka kita baca soalnya. Seorang dokter ingin meneliti perbandingan efektivitas omeprazol dan lansoprazol pada pasien dispepsia yang berusia 50-60 tahun. Penelitian dilakukan di 2 rumah sakit selama bulan September sampai Oktober 2018. Diketahui bahwa pasien dispepsia berusia 50-60 tahun adalah 120 orang. Hasilnya menunjukkan bahwa lansoprazol lebih efektif dibandingkan omeprazol. Nah, dari sini kita dapat bisa simpulkan ya, tadi dia dibatasi oleh karakteristik demografis dan juga klinis ya, demografis dan klinis. Berarti kalau yang demografis ya, kita lihat demografis adalah jenis kelamin dan usia. Oke. Nah, di sini nggak ada dikatakan jenis kelamin, yang adanya usia. Berarti dan klinis itu adalah yang sehat atau yang sakit. Nah, pada kasus ini adalah pasien dispepsia ya, yang sakit ya. Jadi pasien dispepsia ini termasuk ke karakteristik klinis ya. Dan juga demografisnya apa? Demografisnya karena nggak ada jenis kelamin, maka usia 50-60 tahun. Nah, mana yang jawabannya pasien dispepsia usia 50-60 tahun? Kita jawab pertama yang A. Yang A dibilang semua pasien dispepsia yang datang ke 2RS pada bulan September sampai Oktober 2018. Nah, di sini adalah dibatasi oleh waktu. Nah,
Kalau dibatasi oleh waktu, berarti tadi dia yang termasuk ke jangkau. Berarti terjangkau. Nah, kemudian yang B adalah semua pasien dispepsia. Nah, ini bisa juga termasuk ke populasi target. Tetapi masih kurang lengkap karena di sini ada clue lain yaitu usia. Jadi ini masih kita anggap salah. Kemudian, semua pasien dispepsia berusia 50-60 tahun. Berarti jawabannya adalah C tadi kan. Dia termasuk ke pasien klinis dan juga demografis. Nah, kemudian yang D adalah 120 orang pasien dispepsia. Nah, ini masih mirip ya dengan jawaban nomor B. Karena tadi kan dibilang ada 120 orang ya. Ada 120 orang pasien yang dispepsia. Nah, kemudian yang E, 120 orang pasien dispepsia yang berobat ke 2RS ya. Ini juga termasuk ke populasi terjangkau gitu ya. Karena apa? Karena ini berdasarkan tempat. Maka jawaban yang paling benar adalah C. Pembelajaran biostatistik kali ini semoga bermanfaat dan semoga semua lulus UKM PPD. Terima kasih.